Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dr. Dilan, sang Observer of Life. Di video kali ini saya akan membahas salah satu teknik yang sering saya gunakan di praktek, yaitu remedial terapi. Namun, untuk bisa memahami secara lengkap pembahasan tentang remedial terapi ini, saya harapkan Anda sudah menonton vlog saya sebelumnya yang berjudul SOP ke Praktek Dr. Dilan. Kata guru saya, agar pemahaman ini akan lebih mudah Anda pahami, maka Anda harus ikut terlibat dalam pemahaman ini. Saya akan mengajukan 3 buah pertanyaan dan mohon Anda untuk ikut menjawab pertanyaan saya. Pertanyaan pertama, jika Anda belum punya kemampuan memaku dan Anda harus mengerjakannya, dan kemudian terjadi kecelakaan, jari Anda yang terpukul, kemudian terluka, bengkak, dan nyeri. Menurut Anda, ahli yang dapat membantu Anda itu adalah ahli yang bisa mengajarkan Anda cara memaku, atau ahli yang akan menjelaskan kepada Anda bagaimana teori bengkak, nyeri, luka. Atau begini, menurut Anda, prioritas utama dari yang terjadi pada masalah Anda ini adalah ketidakmampuan memaku atau bengkak nyerinya itu? Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, jika Anda sudah ujian dan dikatakan Anda gagal, kemudian Anda ternyata ingat, oh iya harusnya jawaban tadi itu ini, dan Anda melakukan penyampaian itu di luar ruang ujian. Kira-kira jawaban Anda itu bisa memperbaiki keadaan Anda jadi lulus nggak? Kemudian pertanyaan ketiga, jika Anda dikasih kesempatan untuk remedial, ya, kembali mengulang mendapatkan soal yang sama, nah, apakah jawaban Anda akan sama dengan jawaban Anda sebelumnya, atau Anda ganti dengan jawaban yang tentunya adalah jawaban yang benar sehingga Anda bisa lulus? Oke, sudah 3 pertanyaan yang saya berikan dan saya harapkan Anda sudah terlibat dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang saya berikan tadi. Nah, untuk jawaban pertama, maka kita harus berangkat pada pemahaman sebab akibat. Mana yang sebab, mana yang akibat. Maka itulah jawaban kita. Sebabnya ketidakmampuan memaku. Akibatnya adalah tangan yang terluka. Jadi kalau kita ingin mencari ahli yang bisa memperbaiki sebab. Kalau kita mencari ahli yang hanya memperbaiki akibat, maka kejadian itu akan terus berulang. Karena Anda tetap tidak akan mampu memaku yang benar. Ya kan? Anda tidak mampu memaku yang benar, yang mukul bengkak lagi. Mau dikasih obat segoni pun, ya, untuk penghilang rasa sakit, penghilang bengkak, ya besoknya bengkak lagi. Karena yang harus Anda cari adalah bagaimana mengajarkan Anda cara memaku yang benar. Paham maksudnya ya? Ini penting untuk Anda pahami, karena banyak orang yang salah mendapatkan penanganan, sehingga dia, mohon maaf, menjadi ATM berjalan. Uangnya habis namun tidak dapat mencari solusi dari apa yang diharapkan. Banyak saya jumpai yang seperti itu. Nih, lihat gambar berikut. Ini adalah gambar tentang reaksi-reaksi tubuh yang muncul karena beban stres yang tak diatasi atau distres. Lihat, mulai dari atas sampai ke bawah. Banyak bukan? Ya, ada orang yang mengalami kecemasan berlebihan karenanya, sulit tidur karenanya, gangguan makan karenanya, gangguan lambung karenanya, gangguan gairah seks, penurunan imun, dan lain-lain. Ini adalah reaksi-reaksi tubuh yang diakibatkan karena stres yang tak teratasi. Jadi kalau kita bicara pada sebab akibat, maka ini adalah akibat. Yang sebab adalah stres yang tak teratasi. Apa itu stres? Stres adalah reaksi non-spesifik yang muncul karena beban yang dihadapi. Kenapa bisa stres? Karena beban lebih besar dari kemampuan mengatasi. Ya, jadi paham di sini. Maka kalau kita hanya menangani kasus-kasus yang hanya melibatkan pada reaksi tubuh, tapi tidak mengupgrade kemampuannya dalam menghadapi masalahnya, dalam menghadapi bebannya, maka reaksi tubuhnya akan terus-menerus ada. Dia mengalami asam lambung meningkat, dikasih obat-obat asam lambung terus-terusan. Dia hanya bergantung kepada obat. Besok obatnya itu habis, maka dia akan kembali merasakan nggak enak di lambung. Kenapa? Ya karena sumbernya adalah beban yang tak tuntas.
Ya, saya pernah dapat kasus nih. Pasien datang, dia minta obat tidur karena obat tidur nggak bisa beli sembarangan. Dia datang minta resep. Kemudian saya jawab, saya ini cara kerjanya adalah menangani sebab, bukan hanya memperbaiki akibat. Karena akibat itu hanya akan bisa berubah atau berakhir kalau sebab diperbaiki. Nah, saya jelaskan tentang keterkaitan cara berpikir yang mempengaruhi reaksi tubuh. Ya, jadi kalau nggak tidur dikasih obat tidur, ya sampai kapan dia memakan obat tidur kalau penyebabnya nggak dibereskan. Nah, kemudian setelah mendapatkan pemahaman itu, baru dia cerita bahwa seminggu yang lalu suaminya ketahuan selingkuh. Itu yang membuatnya merasa dikhianati dan mengakibatkan dia sulit tidur. Jadi bukan hanya mengasih obat tidur, tapi bagaimana dia kembali menyikapi kejadian-kejadian yang diperlakukan suaminya itu. Itu sumbernya, itulah yang harus kita upgrade kemampuannya menghadapi situasi itu. Bukan memperbaiki reaksi tubuh. Ya, reaksi tubuhnya nggak tidur ya karena dia memikirkan masalah itu. Kenapa aku dikhianati, kenapa kok tega, kenapa kepercayaan aku bisa digitukan. Nah, itu yang harus diperbaiki. Ya, jadi yang dibutuhkannya adalah perbaikan sumber, maka akan memperbaiki reaksi tubuh. Inilah yang paling sering mengakibatkan pasien mengalami shopping dokter. Berobat ke dokter A, punya keluhan lambung, ya endoskopi, dikatakan normal nggak puas, kok dikasih obat nggak kurang-kurang, berobat ke dokter B, ya nggak puas juga, berobat ke dokter C, ya padahal dia dikatakan normal, nggak puas, tapi ketika dikatakan sakit juga takut, gitu. Ya memang dia nggak ada kelainan karena sumbernya itu di pikirannya, ya. Tapi sayangnya pengobatan yang diberikan kepada dia juga hanya mengandalkan perbaikan simptom, kasih obat lambung. Nah, padahal ahlinya tuh tahu penyebabnya adalah pikiran. Ya, dikasih obat tidur, tapi sumbernya perubahan pola pikirnya tidak diperbaiki. Inilah yang sering mengakibatkan pasiennya terkesan menjadi ATM berjalan. Nah, memang ada beberapa kasus yang dengan penanganan simptom dia bisa membaik keadaannya. Tapi dari pengalaman saya, kasus-kasus yang dihadapinya itu sudah terjadi di masa lalu, tidak terjadi pada masa kini. Ya, contohnya dia punya masalah ya dengan keluarganya, tapi itu 6 bulan yang lalu, sekarang sudah membaik keadaannya, tapi masih menyimpan kemarahan, kekecewaan. Sekarang sudah membaik. Jadi kalau dia dikasih obat-obat simptom saja, asam lambungnya misalnya sulit tidurnya, ya dia bisa akan membaik. Kenapa? Karena tubuhnya mampu untuk beradaptasi dengan keadaan yang baru. Tapi kalau kejadian masa lalu itu masih terjadi sampai masa kini, maka pengobatan yang mengandalkan obat-obatan akan sangat amat lama. Bahkan bisa menjadi ketergantungan. Itulah menjadi kehidupannya. Dia harus makan obat biar hidupnya tenang. Maka menurut saya yang harus dilakukannya adalah perbaiki proses dan pahami penyebabnya ada pada proses, yaitu pola pikir. Ini memang menjadi kendala yang paling banyak saat ini. Pasien masih memisahkan antara masalah kehidupan dengan keluhan. Ya, keluhan, masalah kehidupan itu aib. Asal saya tanya, Pak ada masalah nggak? Ada punya beban pikiran nggak? Selalu jawabannya adalah, ya namanya orang hidup dok, pasti punya masalah. Pasti jawaban saya apa? Ya, tidak semua orang yang punya masalah memiliki reaksi tubuh seperti yang Bapak alami. Artinya, inilah penyebabnya. Perbaikilah sumbernya, maka kita akan mengatasi reaksi tubuhnya. Maka kita akan mengatasi keluhannya. Sama seperti memaku tadi. Perbaikilah cara memakunya, maka keluhan bengkaknya tidak akan terjadi di masa depan. Oke, ya paham ya? Jadi, soal nomor 1 Anda sudah paham maksudnya. Kemudian soal nomor 2, kita tidak akan bisa memperbaiki keadaan kalau kita tidak berada dalam ruang ujian, tidak pada kesempatan ujian. Jadi untuk apa kita katakan, oh iya tadi jawabannya harusnya begini? Nggak bisa. Kita harus bisa masuk ke dalam ruang remedial. Minta kepada penguji, tolong dikasih kesempatan saya untuk remedial. Sehingga saya bisa memberikan jawaban yang baru dan itu bisa memperbaiki status saya dari gagal menjadi sukses. Ya, jadi solusinya adalah remedial dulu. Ketika kita sudah bisa remedial, baru kita berikan jawaban yang baru. Jangan kasih jawaban yang sama, udah tahu gagal dikasih jawaban itu lagi. Betul ya? Jadi ketika kita remedial, barulah beri jawaban yang baru. Inilah kenapa pemahaman saya tentang hipnoterapi lebih efektif dibandingkan penanganan-penanganan yang lainnya. Hipnoterapi itu mampu membawa pasien untuk kembali mengalami apa yang dialaminya di awal dulu. Ya, lihat video ini.
siapa? Kira bangun nggak tanda. Jadi lain ya. Oke, sekarang coba bayangkan momen saat 23 tahun yang lalu. Tadi tidur atau tahu dengar semua? Dengar semua kan? Bukan ketiduran kan? Dengar semua. Waktu saya arahkan semuanya, datang semua filmnya. Kayak mimpi kan, datang sendiri kan, nggak diingat-ingat kan? Ini adalah video di mana pasien mengalami trauma dengan luka jahitan. Jadi sejak kejadian 24 tahun yang lalu, dia mengalami trauma di masa lalu, ya, yang membekas di memori bawah sadarnya, yang mengatakan bahwa kalau penjahitan luka itu sama dengan nyeri luar biasa, maka setiap ada luka dan mau dijahit, dia akan bereaksi menolak, karena yang diasosiasikan adalah rasa nyeri. Apa yang saya lakukan? Saya hipno dan saya kembalikan lagi dia ke momen 24 tahun yang lalu, dan saya berikan sugesti yang positif. Setelah itu apa yang terjadi? Dia langsung mau untuk dilakukan proses penjahitan luka. Itulah yang disebut dengan remedial terapi. Nah, lihat video ini. Ini adalah pasien ansietas disorder. Dia punya beban kehidupan dengan orang lain. Saya kembalikan dia dengan berhadapan dengan orang yang bermasalah dengan dia. Lalu saya berikan sugesti positif yang awalnya dia menyalahkan, dia benci, kemudian saya gantikan dengan memaafkan. Itulah yang saya sebut dengan remedial terapi dan diberikan jawaban yang bermakna. Ya, dengan lakukan proses forgiveness terapi, memaafkan, maka dendam itu berganti dengan memaafkan dan reaksi tubuhnya juga berubah. Ya, coba lihat kakinya sudah mengalami proses gemetaran dan itu adalah reaksi otonom, bukan dia buat-buat sendiri. Itulah keunggulan hipnoterapi menurut saya. Ya, lihat juga kasus ini. Anjing kok, babi kok, laki-laki, tai kok. Saya kembalikan dia konflik dengan suaminya. Dia ucapkan reaksi tubuhnya, kata-kata yang seperti itu. Ya, kemudian saya berikan sugesti yang positif. Dengan hipno kita bisa melakukan proses remedial. Kita kembalikan dia ke momen awal dia bermasalah. Dan disitulah kita berikan sugesti. Jadi itulah yang saya tangani di praktek ini. Kasus-kasus seperti vaginismus, ya kita nggak cerita tentang teori hormon. Kita cerita tentang apa input yang masuk di dalam pikirannya, bahwa malam pertama itu sakit, nyeri luar biasa. Itu yang terekam, itu yang harus dikembalikan. Saat informasi itu masuk, disitulah disugestikan. Ya, jadi dirubah persepsi yang masuk yang menjadi referensi di dalam memori bawah sadarnya yang mengakibatkan dia mengalami ketakutan saat melakukan hubungan suami istri dengan suaminya, itulah yang dirubah. Atau fobia, atau insomnia, atau anxiety disorder, atau kecanduan merokok dikembalikan ke saat pertama kali dia mengenal rokok, atau LGBT dikembalikan dia saat pertama kali merasakan kenikmatan berhubungan dengan sesama jenis. Itulah tahapan yang saya lakukan di sini. Jadi proses hipno itu ada dua, ya, mengembalikan dia ke momen awal masalah, dan yang kedua diberikan kecerdasan emosional. Karena kecerdasan emosional itulah yang menjadi referensi dia dalam bersikap. Jika salah merespon keadaan, maka reaksi tubuhnya akan merugikan dia sendiri. Maka ketika respon itu dirubah, reaksi tubuhnya juga berubah. Itulah yang dilakukan hipnoterapi, khususnya saya di ruang praktek ini. Ya. Nah,
Kemudian timbul pertanyaan, apakah semua kasus-kasus yang saya sebutkan tadi pasti bisa saya tangani? Nah, itu harus bisa dibedakan. Target pengobatan dengan proses pengobatan. Ada tahapannya supaya bisa mencapai target pengobatan. Jadi kalau itu dilalui, maka kita bisa akan sampai tujuan yang kita mau. Dan itu sudah saya jelaskan di SOP praktek Dr. Dilan. Maka tontonlah video itu. Oke ya, jadi inilah yang membedakan penanganan yang saya lakukan dengan pengobatan yang lain. Jadi kalau ada yang bilang sudah ke sini, sudah ke Pineng, sudah ke Malaka, sudahkah dia ditangani dengan remedial terapi? Kalau belum, saatnya lah Anda kemari. Sampai ketemu di vlog selanjutnya.